Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu pada pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Untuk semester ini kita masih melaksanakan PJJ atau pembelajaran jarak jauh sesuai dengan instruksi Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Semangat ya untuk kita semua. Salam sehat selalu, semoga Bapak Ibu Guru serta anak-anak siswa-siswi Man Kota Palangkaraya selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk buku pegangan semester 2, buku yang digunakan yaitu buku Bahasa Indonesia SMA MA kelas 11 semester 2, penerbit PT Intan Pariwara. Bagi yang mau membeli, silahkan membeli di toko-toko buku terdekat. Daftar isi dari buku kelas 11 semester 2 yaitu bab 1, proposal, sebuah rencana program kegiatan. Bab 2, merancang karya ilmiah. Bab 3, resensi buku. Dan bab 4, realitas kehidupan dalam lakon drama. Ini kita akan membahas bab 1 yaitu tentang proposal sebuah rencana program kegiatan. Yang dibahas dalam bab 1 ini ada bermacam-macam. Yang pertama yaitu pengertian dan ciri-ciri proposal. Yang kedua, informasi penting dalam proposal kegiatan atau proposal penelitian. Yang ketiga, kelengkapan informasi dalam proposal secara lisan. Yang keempat, analisis isi, sistematika, dan kebahasaan proposal. Dan yang kelima yaitu penyusunan proposal karya ilmiah. Hal ini nanti akan kita bahas satu persatu dan nanti akan ada penjelasannya. 5 hal tadi, yang pertama akan kita bahas yaitu tentang pengertian dan ciri-ciri proposal. Apa yang dimaksud dengan proposal? Proposal adalah teks yang berupa permintaan kepada seseorang atau suatu badan untuk melakukan suatu kegiatan atau penelitian. Isi proposal berupa sejumlah rencana kegiatan. Yaitu tujuan penyusunan proposal kegiatan. Yang pertama, menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan. Kedua, mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan. Ketiga, meyakinkan para donatur atau sponsor agar mereka memberikan dukungan material maupun finansial dalam mewujudkan kegiatan yang telah direncanakan. Yang keempat, mendapatkan persetujuan. Dan yang kelima, sebagai titik acuan atau rujukan atau referensi. Ciri-ciri proposal. Yang pertama, proposal dibuat untuk meringkas kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang kedua, proposal dibuat dengan singkat agar donatur atau pihak tertentu mengetahui pokok isi acara yang akan dilaksanakan. 3. Proposal sebagai pemberitahuan pertama suatu kegiatan. Keempat, proposal berisikan tujuan dan latar belakang kegiatan. Kelima, proposal pada dasarnya berupa lembaran-lembaran yang berisi susunan acara atau kegiatan yang diserahkan penyelenggara kepada donatur. Lanjutkan ke bagian B yaitu informasi penting dalam proposal kegiatan atau proposal penelitian. Ada dua macam yaitu jenis-jenis proposal dan struktur proposal. Dibedakan menjadi dua yaitu proposal kegiatan dan proposal penelitian. Proposal kegiatan merupakan proposal yang merupakan dibedakan menjadi dua yaitu proposal kegiatan dan proposal penelitian. Proposal kegiatan merupakan rancangan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan banyak orang dan membutuhkan anggaran, misalnya
pelaksanaan kegiatan bakti sosial, peringatan Hari Besar Islam, pelaksanaan lomba, atau kegiatan lainnya. Sedangkan proposal penelitian merupakan rancangan yang disusun secara matang dan teliti. Yaitu jenis-jenis proposal. Berdasarkan bentuk, ada 3 macam proposal, yaitu bentuk formal, non-formal, dan semi-formal. Bentuk formal biasanya disusun berdasarkan sistematika yang baku. Dalam hal ini ada 3 macam, yaitu bagian pendahuluan, bagian isi proposal, dan bagian penutup. Bagian pendahuluan terdiri dari sampul, halaman judul, kata pengantar, ikhtisar, daftar isi, dan halaman pengesahan. Kemudian bagian isi proposal terdiri atas latar belakang, pembatasan masalah, tujuan, ruang lingkup, metodologi, fasilitas, personalia atau susunan panitia, keuntungan dan kerugian, waktu, dan biaya. Sedangkan bagian penutup berisi daftar pustaka, lampiran, tabel, dan sebagainya. Kemudian untuk bagian non-formal, biasanya disusun sesuai dengan kebutuhan tanpa meninggalkan unsur proposal formal. Misalnya, nama kegiatan, tujuan, waktu, tempat, pelaksana, dan biaya yang dibutuhkan. Kemudian jenis semi-formal. Proposal semi-formal hampir sama dengan proposal non-formal, yaitu variasi atau bentuk lain dari bentuk proposal formal karena tidak memenuhi syarat-syarat tertentu atau tidak selengkap seperti bentuk formal. Selanjutnya yaitu proposal berdasarkan tujuan penulis. Ada 6 macam, yaitu yang pertama proposal penelitian. Yang dimaksud dengan proposal penelitian adalah proposal yang bertujuan untuk mengajukan suatu penelitian baik umum maupun akademik. Yang kedua yaitu proposal acara, yaitu proposal yang bertujuan untuk mengajukan pengadaan suatu acara atau kegiatan. Yang ketiga yaitu proposal kerjasama atau bisnis, yaitu proposal yang bertujuan untuk mengajukan usulan kerjasama dengan pihak atau lembaga lain. Dan yang keempat, proposal permohonan dana. Proposal permohonan dana adalah proposal yang bertujuan untuk mengajukan permohonan bantuan dana. Yang kelima, proposal kerja praktik. Proposal kerja praktik adalah proposal yang bertujuan untuk mengajukan permohonan kerja praktik. Dan yang keenam, yaitu proposal usaha. Proposal usaha adalah proposal yang disusun oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mendirikan suatu usaha. Yaitu struktur proposal kegiatan. Terdiri dari halaman judul, latar belakang, tujuan kegiatan, nama dan tempat kegiatan, bentuk kegiatan, peserta atau sasaran, waktu dan tempat kegiatan, penyelenggara atau panitia, jadwal kegiatan, susunan acara, rancangan anggaran, kemudian penutup, dan yang terakhir lampiran-lampiran. Sistematika proposal penelitian terdiri dari jadi sebelum bab 1 ini ada beberapa hal untuk proposal penelitian, yaitu ada halaman muka, halaman judul, halaman pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel. Kemudian baru masuk bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat. Kemudian bab 2 ada kajian pustaka. Dan bab 3 metodologi penelitian terdiri dari metode penelitian, jadwal penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Dan berikutnya setelah bab 3 ada daftar pustaka serta lampiran-lampiran.
Yang bagian C yaitu kelengkapan informasi dalam proposal secara lisan. Yang pertama yaitu cek kelengkapan proposal secara lisan. Maksudnya, proposal itu sebelum diajukan harus dicek kelengkapannya, apakah unsur-unsurnya sudah lengkap dan bagaimana kalimatnya, apakah sudah menggunakan bahasa baku atau belum. Dalam hal ini kalian boleh mengadakan diskusi secara lisan dengan teman-teman kalian untuk mengecek kelengkapan proposal tersebut. Kemudian yang kedua, penyampaian kelengkapan informasi dalam proposal secara lisan. Dalam hal ini kalian akan menyampaikan kelengkapan proposal tersebut secara lisan melalui diskusi kelompok. Sampaikan kelengkapan proposal dengan vokal dan intonasi yang jelas dan gunakan kalimat yang runtut agar mudah dipahami dan kalimatnya lebih efektif. Bagian D yaitu analisis isi, sistematika, dan kebahasaan proposal. Yang dibahas dalam bagian D ini adalah menganalisis isi proposal dan menganalisis kebahasaan proposal. Sebelum kita menyerahkan proposal kepada pihak yang akan dituju, kita harus menganalisis atau menelaah isi proposal terlebih dahulu. Unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam menganalisis isi proposal adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu rumusan masalah. Perumusan masalah tidak boleh lemah, kurang mengarah, dan tujuannya tidak jelas. Kemudian yang kedua, tinjauan pustaka. Hindarilah tinjauan pustaka yang kurang menunjang, tidak relevan, dan kurang mutakhir. Yang ketiga, metode penelitian. Metode penelitian harus tepat, terperinci, dan langkahnya jelas. Yang D, anggaran biaya dan susunan acara. Anggaran biaya harus terperinci dan terjangkau. Susunan acara harus sesuai dengan jadwal. Dan yang E, format penulisan. Format penulisan proposal harus sesuai dengan kaidah penulisan proposal. Aspek-aspek penyuntingan dalam proposal. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam menyunting dan melengkapi informasi dalam proposal adalah sebagai berikut. Yang pertama, ejaan atau tulisan. Penyunting harus membenahi ejaan tidak tepat pada proposal tersebut sesuai dengan aturan ejaan yang tepat. Tanda baca. Penggunaan tanda baca dalam proposal harus tepat sehingga tidak perlu diperhatikan lagi saat sedang menyunting proposal. Tanda baca yang perlu diperhatikan misalnya titik, koma, titik 2, dan tanda petik. Kemudian yang ketiga, diksi. Diksi atau pilihan kata dalam proposal juga harus diperhatikan. Bahasa yang digunakan dalam proposal bersifat formal. Penyunting harus mengubah dan mengganti diksi yang bersifat formal. Kemudian kalimat. Kalimat yang dipaparkan dalam proposal harus efektif. Yang dimaksud dengan kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat mampu mewakili gagasan atau perasaan pembicara dan penulis. Untuk mencapai keefektifan kalimat, kalimat harus disusun dengan ejaan yang benar dan menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat. Selain itu, kalimat juga harus disusun secara logis, padu, dan hemat. Selanjutnya ada sistematika penulisan. Penulisan proposal berbeda dengan naskah lain. Penulisan proposal memiliki konsep penomoran yang harus disesuaikan dengan sistematika penulisan proposal. Kemudian kebenaran konsep. Penyunting proposal harus mengecek kebenaran atau keabsahan konsep-konsep ilmiah yang terdapat di dalam proposal. Bagian E yaitu penyusunan proposal karya ilmiah. Pada bagian E ini yang dibahas ada dua macam, yaitu mengumpulkan data untuk proposal penelitian ilmiah dan menyusun kerangka. Syarat-syarat menyusun proposal. Bagaimana syarat-syarat menyusun proposal yang baik? Harus sistematis. Yang pertama ya, harus sistematis.
kemudian harus terencana, harus mengikuti konsep ilmiah, kemudian jelas dan dapat dimengerti. Dan aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam menyusun proposal. Ada 3 macam yang harus diperhatikan, yaitu strukturnya harus lengkap, 2 kaidah kebahasaannya harus benar, 3 sajiannya harus menarik dan mudah dipahami oleh pembaca. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Mudah-mudahan video pembelajaran Ibu ini bisa mewakili kehadiran Ibu di depan kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.